Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada saat malam hari ini kita bisa bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sebelum kita mulai doa kita pada saat malam hari ini, mari kita tutup mata dan kita akan mulai dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah satu-satunya pemelihara hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, dan kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu, Tuhan seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami ingin menaikkan setiap puji-pujian penyembahan kami hanya ke hadirat-Mu ya Tuhan, hanya menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan setiap puji-pujian kita pada saat malam hari ini. Kita menyaksikan betapa besar kasih Allah kepada kita. Kasih Tuhan. Betapa Yesus pada
dahsyat buat kami. Anugerah-Mu luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan terus menaungi kami dengan kasih setia-Mu. Mari ajar kami boleh meresponi segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Tuhan Yesus, Engkau luar biasa buat kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Apa yang sudah kita naikkan pujian sangat besar anugerah kasih Allah bagi hidup kita sekalian. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, memasuki bulan November, ada banyak hal yang sedang terus kita persiapkan untuk menyongsong, menyambut hari Natal. Hari di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, sebagai umat Kristiani, sebagai orang percaya, kita pasti dan tentunya mengerti bahwa kasih Allah yang besar, kasih Allah yang dahsyat, kasih Allah yang luar biasa itu dinyatakan melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa yang pertama yang menjadi perenungan buat kita sekalian, sesungguhnya inisiatif keselamatan itu datang dari Tuhan. Inisiatif keselamatan itu datang dari Bapa. Firman Tuhan dengan jelas di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah melihat dunia ini yang carut marut. Allah melihat dunia yang penuh dengan segala hal yang tentunya berlawanan dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dunia ini sudah ada dalam sistem kendali dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, ayat ini membuktikan kepada kita sekalian bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan dunia larut, hanyut dalam dosa. Tetapi Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus turun ke dunia sebagai sarana jalan keselamatan bagi dunia. Jalan keselamatan bagi umat manusia yang sudah ada dalam sistem dosa. Dan hanya Allah sajalah yang sanggup melepaskan manusia dari jerat dosa. Saudara, yang pertama kita melihat, kita belajar inisiatif keselamatan itu datang dari Allah. Yang kedua, kalau kita melihat di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya di sana dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, yang pertama inisiatif keselamatan datang dari Tuhan. Yang kedua, keselamatan hanya ada dalam anak tunggal Bapa. Keselamatan hanya ada dalam anak tunggal Bapa. Teks lain dalam Kisah Para Rasul menjelaskan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama selain Yesus Kristus Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan. Karena itu mari sebagai umat Kristiani,
Menjelang bulan Desember, kita mengawali di bulan November ini. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita mengenang kembali karya Allah dalam Kristus Yesus. Dia datang dari surga, datang ke dunia, menghampiri Anda dan saya dengan satu tujuan, menyelamatkan hidupmu. Karena itu mari sore petang hari ini, saya mau mengajak kita sekalian merenungkan, kalau hanya di dalam anak tunggal Bapa, yaitu Kristus Yesus, keselamatan terbuka, keselamatan disediakan. Mari sebagai orang percaya, mari kita kembali merenungkan kebaikan Allah, merenungkan kasih Allah. Kalau selama ini hati kita tertutup, hati kita masih mengeraskan hati untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam hari ini satu kesempatan yang indah. Rasul Paulus dalam teks surat Roma dia berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kepadanya keselamatan itu dianugerahkan buat kita sekalian. Hanya kepadanya kita percaya bahwa keselamatan tersedia buat kita sekalian. Dalam teks lain, Rasul Yohanes menuliskan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Saudara, ayat-ayat ini semua mengacu kepada Kristus Yesus Tuhan, anak tunggal Bapa, menyediakan keselamatan buat Anda, buat kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming, coba mari kita renungkan pribadi kita masing-masing. Jangan-jangan kita bergereja, jangan-jangan sekian lama kita mengaku diri orang Kristen, tapi Anda belum melewati fase kelahiran baru. Ini sayang sekali kalau sekian lama kita mengaku diri kita Kristen. Bahkan identitas diri kita di kartu tanda penduduk disebut di sana kita Kristen. Tapi kalau Anda belum pernah mengalami kelahiran baru, malam hari ini satu kesempatan yang indah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan ketika Anda membuka hati, kita membuka hati mengundang Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka engkau akan diselamatkan. Engkau menerima hidup kekal, janji Tuhan, iya dan amin. Saudara, malam hari ini saya sebagai seorang hamba Tuhan sekali lagi saya pertegas, saya mau sampaikan. Kalau engkau selama ini ngaku diri sebagai orang Kristen, tapi engkau tidak pernah mengerti arti lahir baru. Kesempatan malam hari ini, buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hati dan hidupmu. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau berkata, Tuhan ini aku, ampuni hidupku. Segala pelanggaran dan dosa-dosaku. Selamatkanlah diriku. Jadilah engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Saya mau berkata sesuai firman Tuhan. Keselamatan Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Amin. Mari sekali lagi yuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau buka hati hidup kita. Dan kita hampiri Tuhan. Dan berkata, Tuhan ini aku. Aku mau sungguh-sungguh meresponi kasih-Mu dalam hidupku. Sepanjang hari-hari yang kulalui. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ampuni aku Tuhan. Ampuni hidupku. Dan biarlah mulai malam hari ini dan seterusnya, Engkau Yesus, Juru Selamatku yang mengendalikan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sekalian datang kepada Tuhan. Satukan hati kita, kita datang kepada Tuhan dan berdoa secara pribadi di tempatmu masing-masing. Mari malam hari ini saya mau mengajak Anda berdoa secara pribadi.
Tuhan, Engkau melihat setiap hidup kami. Kami sudah dengar firman-Mu. Begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Sehingga Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal. Kami tahu Tuhan, inisiatif keselamatan datang dari-Mu Bapa. Dan kami tahu keselamatan tidak ada di tempat lain selain ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kami membuka hati kami. Kami membuka hidup kami. Masuklah. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ampunilah hidupku. Basuhlah aku Tuhan. Kuduskan layakan aku. Dan jadikan aku sebagai anak-anak-Mu. Karena kami tahu Tuhan sesuai janji firman-Mu. Barang siapa percaya kepada anak tunggal Bapa akan menerima keselamatan dan tidak binasa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau melihat setiap hidup kami malam hari ini. Kami pun malam hari ini sepakat Tuhan terus menopang keberadaan bangsa kami. Keberadaan negeri kami Tuhan. Engkau mengerti kondisi bangsa kami. Engkau mengerti betul kondisi negeri kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat bangsa-bangsa yang masih terdampak pandemi COVID-19. Kami berdoa dilawat, diberikan kekuatan, diberikan pemulihan. Diberkati Indonesia, diberkati bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan hari-hari ini hari yang sulit untuk kami melewati pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan selalu dahsyat dalam hidup kami. Badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia. Pelangi kasih-Mu terbit dalam hidup kami. Dan kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hatimu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu dahsyat. Kami mengakhiri doa kami malam hari ini. Tuhan melihat setiap hati kami. Apapun yang sedang kami alami. Kondisi apapun kami. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa kami malam hari ini. Kasih setia. Rahmat, anugerah, berkat Bapa di surga. Kasih sayang, anugerah, keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini. Sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung. Semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari sama-sama kita katakan. Amin. God bless you all.